Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamku Keren. Islamku indah, Islamku damai, Islamku keren. Bersama gua Nabil Ali Ahmad. Mungkin ini episode pertama gua tayang di Islamku Keren ID. Kali ini gua akan ditemani dengan kawan gue. Perkenalkan diri, Bro. Iya, nama gue Falah. Kebetulan sekarang gue lagi sibuk kuliah, ya tingkat akhir lah, lagi skripsi. Ambil jurusan apa kuliah? Gue jurusan manajemen di kampus Universitas Gunadarma. Oh, Gunadarma tuh yang di Depok ya? Banyak dia kampusnya Oh, sebenarnya. banyak. Dia kampusnya. Dia Depok ada, Bekasi ada, Jakarta ada, banyak pokoknya. Soalnya yang terkenal kan di Depok di Kelapa Duanya itu ya? Iya, Kelapa Dua, betul. Oh, gitu. Kalau lu? Kalau gua sekarang masih kuliah jurusan ilmu hukum, kuliah di UIN, UIN Jakarta. Oh, UIN Jakarta itu kampus Islam ya? Oh, Islam banget. Islam banget berarti lu ya? Enggak juga Oh, guenya. enggak juga. Nah, hari ini Pal. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu hari yang dirayakan oleh seluruh orang di dunia. Di bulan Februari, menurut lu apa? Bulan Februari, hari yang dirayakan semua orang ya? Itu kayaknya Valentine. Oh, kalau kata orang Sunda, Valentine. Valentine kalau kata orang Sunda. Nah, Cepek dia. apa sih hari Valentine buat lu? Valentine ya? Heeh. Valentine itu kalau yang gue denger sih itu hari perayaan kasih sayang ya. Hari kasih sayang, menjalankan kasih sayang, cinta kasih terhadap pasangan gitu. Betul. Sampai situ. Udah itu doang? Itu doang sih. Oh. Cukup. Kalau itu doang mas, semua orang juga tahu, Pal. Iya, makanya. Jadi gimana Bil sebenarnya Bil? Yang mau gue bagi buat kawan-kawan di sini yang dengerin, yang nonton, mungkin gue akan bacakan sedikit sejarahnya nih. Hari Valentine kenapa itu ada? Sejarah panjang dong nih ya, sejarah ya. Tenang aja, 3 SKS. Sip. Nah, hari Valentine Day nggak tuh? Iya, Valentine Day. Terkenal dengan awalnya itu Santo Valentine kalau lo tahu, abad ketiga dia. Dia adalah Santo itu kayak Katolik, sebutan untuk Ustadz pendeta. Katolik, iya pendeta untuk Katolik. Oh, kalau di kita mubalik ya? Iya, di Istilahnya. Islam bisa mubalik, Di bisa Islam. ulama seperti itu. Oke. Nah, Santo Valentine ini diceritakan ia martir atau syahid karena dihukum mati sebagai imam Katolik. Karena banyak menikahkan pemuda-pemudi saat itu sehingga melanggar perintah Kaisar Claudius di Roma pada waktu itu. Nah, konon katanya pada saat itu Kaisar ini sedikit melarang anak-anak muda-mudi mereka untuk menikah. Oh, kenapa tuh? Karena diceritakan kalau misalnya mereka menikah, konon katanya gairah untuk masuk ke prajurit, kekaisaran Romawinya itu akan berkurang dan tingkat militansinya kepada kekerajaan itu akan tergerus oleh faktor keluarga tersebut. Oke. Nah, tapi Santo Valentine ini nggak mengindahkan larangan tersebut nih. Dia tetap meluluskan permohonan-permohonan para pemuda-pemudinya saat itu. Dan akhirnya beliau ditangkap dan disyahidkan. Itu adalah awal mula sejarah kenapa disebut hari itu namanya Hari Valentine atau nama aslinya itu Santo Valentinus kalau tidak salah. Mungkin teman-teman nanti bisa cari di Google Santo Valentinus itu siapa ya. Nah, lanjut. Adapun gereja Katolik dalam hal ini Paus menetapkan Imam Valentine sebagai santo yang biasa diangkat santo Katolik, meyakini kalau mereka yang ditetapkan sebagai santo telah masuk surga setelah meninggal. Seperti itu. Jadi intinya si pendeta Santo Valentinus ini memperjuangkan hak-hak anak muda ya? Betul. Bisa dibilang. Sebenarnya ini sih sepele sih ketika memang dia dikenang karena jasanya yang memperdulikan kaum muda. Iya. Cinta yang tadi lo bilang itu semuanya nggak ada yang salah. Iya. Ketika memang lo di hari Valentine ingin merasakan cinta, merayakan atau memberikan cinta lo kepada seseorang atau sekelompok yang memang sangat lo sayangi seperti itu. Nah, sejarahnya tuh itu awalnya kayak gitu. Kalau misalnya gue tanya Pal, lo sendiri pernah nggak sih merayain Valentine? Valentine, nggak pernah sih. Tapi gue pernah ngebantuin kayak temen gue kebetulan dia non muslim gitu, dan gue ngebantuin dia untuk mempersiapkan Valentine ke orang yang disayang gitu. Gue sempet ngalamin itu, dan
itu first time juga gue jadi sadar gitu kalau ternyata hari Valentine ini hari yang dirayakan cukup banyak orang juga gitu, meskipun gue pribadi tidak merayakan. Lu belum pernah lo? Umur lu berapa sekarang? Apa ya, jangan bahas umur Hah? kayaknya ya. Udah 20 tahun lebih belum pernah merayakan hari Valentine. Belum sampai saat ini belum. Aduh, katrok banget lo, men. Ya gimana ya Mas ya, kita saya muslim. Oh, muslim. Iya, muslim. Emang di muslim nggak boleh hari Valentine ya? Sepertinya tidak ya Mas. Kayaknya itu ntar kita bahas di luar. Oh, pelan-pelan. Oke. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang pernah merayakan hari Valentine, ini ada contoh-contohnya nih, gambar-gambar, foto-foto tentang orang-orang yang merayakan hari Valentine. Tuh, Pal. Contoh-contohnya, Pal. Oke. Tuh. Menarik juga ya ternyata ya. Kenapa menarik? Ya lu orang belum pernah. Iya. Pengen gak lu? Pengen sih. Tapi, nah ini Tapi, dia. Yang mau kita bahas adalah bagaimana Valentine dari sudut pandang pemuda-pemuda muslim. Gua dan Ipal sama-sama berlatar belakang agamanya Islam. Sini kita akan coba bahas. Kira-kira, Pal, kenapa sih orang-orang merayakan Valentine? Jujur, gua sendiri sebenarnya juga belum pernah merayakan Valentine. Belum pernah juga. Gairah gue untuk melakukan Valentine itu biasa aja, nggak yang pengen banget, nggak yang kepo, cuma cukup melihat ya foto-foto di Instagram Happy Valentine, cuma ya udah, habis itu ya udah gitu, nggak harus melakukan menurut gua. Nah, kalau dari sudut pandang lu nih, coba kita sharing di sini, kenapa sih orang-orang merayakan hari Valentine gitu, sementara di Islam sendiri boleh atau enggak? Kalau kenapa orang-orang merayakan hari Valentine itu bisa jadi memang yang tadinya asal muasal Valentine itu dari budaya Kristen dan juga ritual, itu salah satu bentuk ritual ibadah orang Kristen juga, itu bisa jadi malah sudah diakulturasi jadi budaya, jadi sebuah budaya yang itu tidak mandang agama gitu loh. Jadi ya udah, ini budaya kasih sayang dan ini manfaatnya positif, akhirnya semua orang hanya memandang itu dari sisi ya udah ini positif toh menebarkan kasih sayang gitu loh. Pun memang kalau misalkan dikaitkan dengan Islam ya, kalau menurut gua substansinya adalah menebarkan kasih sayang yang itu di dalam Islam pun kita diajarkan gitu. Bahkan setiap harinya tidak surut. Bentar. Berarti inti dari ajaran inti dari makna hari Valentine itu sendiri sebenarnya di Islam juga udah ada anjuran-anjuran untuk melakukan kasih sayang, menyebarluaskan kasih sayang. Sebenarnya di Islam juga ada poin-poin itu ya. Itu memang diajarkan. Dan memang kita justru dianjurkan untuk seperti itu terhadap sesama, tapi ya. Nah, perbedaan konteksnya adalah apabila di dalam hari Valentine itu itu menebarkan kasih sayangnya dilakukan oleh para kaum muda yang mereka belum menikah. Nah, di sini perbedaan konteksnya nih dengan konotasi yang ada di Islam. Iya. Gitu. Dan pada akhirnya dari situ menjerumus ke ya namanya kalau anak muda ya kita tahu lah, maksudnya di lingkungan kampus kita yang ya berbagai macam pergaulan di sana, nah itu bisa menjerumus ke ada hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak baik juga gitu, kayak mungkin salah satunya bisa seks bebas gitu kan. Itu yang awalnya dari pacaran apa segala macam, itu kan hal-hal yang memang dicegah gitu loh. Di dalam Islam. Hal-hal tersebut dicegah ya. Iya. Oke, masuk akal juga sih kenapa Valentine itu kalau dari sudut pandang Islam intinya sebenarnya teman-teman sama aja, sejatinya mungkin teman-teman juga harus melakukan kasih sayang itu ya, tapi tidak dikultuskan dalam satu hari. Tidak difokuskan dalam satu hari yang namanya hari Valentine, karena yang ditakutkan adalah ekses buruknya itu tadi, seperti apa yang lu bilang ya, Val ya. Tadi ekses buruknya, contoh yang pertama, kebanyakan yang merayakan hari Valentine adalah pemuda-pemudi yang notabene-nya belum menikah. Yang sebenarnya kalau dalam ajaran Islam itu tidak baik kan, bahkan berpegangan tangan aja dalam agama Islam nggak boleh kan, antara cowok dan perempuan kan. Sebenarnya. Nah, ekses-ekses buruk itulah yang dicegah. Tapi kalau inti dari Valentine sendiri, mungkin teman-teman yang Muslim silahkan lah. Itu memang kewajiban kita nggak sih harusnya sebagai Islam. Ya, memang yang perlu digarisbawahi adalah positifnya ya, makna positifnya adalah yaitu tadi nilai kasih sayang itu memang diajarkan juga sama kita Islam. Dan kaum muda ini mungkin kalau kita lihat dengan situasi dan kondisi sekarang sangat sedikit ya miris
miris rasa kasih sayang lah kalau bisa dibilang. Apa gitu. tuh? Miris rasa kasih sayang itu apa tuh? Miris rasa kasih sayang maksudnya gimana ya? Ya kalau kita lihat dinamika Islam-Islam yang ada di Indonesia sekarang Iya. gitu. Miris kasih sayang contohnya intoleran, ya kan? Nah, Kesana. hal-hal kecil seperti itu ya kayak misalkan dalam pergaulan kayak semacam bercandaan tapi di situ membawa konteks agama itu kan ya mungkin ada beberapa yang dia terbiasa dengan hal seperti itu tapi bagi mereka yang merasakan agama non muslim itu bisa merasakan hal lain juga. Nah, itu maksudnya menurut gue pribadi ya itu salah satu dampak dari kurangnya kasih sayang terhadap sesama sih. Jadi akhirnya malah saling ejek-mengejek. Kurang dan lain segala sayang macam. yang mengakibatkan kurang respect. Iya, Nah, mungkin gitu. seperti itu teman-teman. Makanya buat teman-teman yang nggak pernah punya rasa sayang, Nah, itu kita timbul datengin dari sekarang pakar sih. rasa sayang. Mana sih? Oh, bukan. Oh, belum. Bukan acara TV di ya. luar. Di luar ini. Nah, Pal, gue mau tanya lagi. Lu tadi udah jelasin tentang pandangan menurut Islam, tapi dasarnya mana, bro? Kita kan di sini nggak bisa ngomong asal ceplas-ceplos Iya gitu. sih. Di 2021 sekarang, dikit-dikit dituntut datanya mana. Jangan sampai lu hoax, men. Iya. Sebenarnya kalau berbicara yang tadi nih untuk Valentine itu adalah kalau dalam Valentine Day itu konotasinya adalah merayakan mengutarakan ya rasa kasih sayang dari kaum muda gitu loh. Nah, ini adalah dasarnya dari Islam kita kaitkannya adalah dengan zina gitu. Zina? Iya, itu ada di Quran surat Al-Isra ayat 32. Zina apa sih zina? Zina apa sih zina? Ya, semacam itulah ya. Semacam Ya mungkin itu. teman-teman di sini ada yang belum tahu kan. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu zina, langsung Google dari sekarang. Kita bahas di episode berikutnya ya. Apa kita datengin pakar zina? Wah, Oh, jangan. jangan. Ya, nggak gitu konsepnya. Nggak baik Mas. ya, nggak baik. Konsepnya nggak gitu. Oke. Ya, jadi di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 itu dikatakan bahwa janganlah kamu mendekati zina gitu. Apa? Surah apa? Al-Isra ayat? Al-Isra ayat 32. Al-Isra ayat 32, teman-teman catat. Iya, Apa dicatat. narasinya gimana? Itu janganlah kamu mendekati zina gitu. Karena zina itu merupakan perbuatan yang sangat keji. Mendekatinya aja dilarang. Nah, itu dia. Itu yang harus kita tekankan adalah kita untuk mendekati saja dilarang apalagi melakukan. Apalagi Nah, berbuat zina. konotasinya dengan Valentine Day gitu. Itu kita nggak bisa bohong gitu. Mau ada pembelaan segimanapun ya udah itu kan masih balik ke individu masing-masing. Dengan caranya gimana mengutarakan rasa kasih sayangnya lah. Kalau misalkan bisa aja kan gue sebagai Islam mungkin membela gitu ya. Ya kalau gue caranya nggak gitu, gue caranya cuma ngasih apresiasi kayak misalkan cuma ngasih bunga apa segala macam itu kan nggak zina gitu loh. Tapi, Nah iya itu ya kan, itu gua ya kan? itu yang pertanyaan gua. Kalau misalnya nih, oke deh, kita nggak pegangan tangan, kita nggak pelukan. Iya. Cuma gua pengen ngasih rasa sayang gua untuk orang-orang tersayang kayak seperti coklat, bunga dan lain-lain. Nah itu kira-kira gambarannya gimana? Nah kalau di sini ini konteksnya bukan ke zina. Kalau menurut gue, kalau menurut gue di sini kaitannya adalah dengan menyetujui hari itu gitu loh. Oh iya. Menyetujui apabila kita mengasih gift gitu kan istilahnya kepada orang yang kita sayang, tapi pas di hari Valentine, nah itu. Oh itu jatuhnya yang- lo mendukung. Nah, betul. iya. Berarti Iya, gue iya. harus Gua ngerti, berarti gua udah mulai mendukung ngerti, dong. gua udah mengerti. Misalkan kalau lu mau ngasih gift ke orang yang lu sayang, ya kan nggak harus di hari Valentine. Sekarang juga bisa nih, gue mau ngasih lu coklat, gue beli nanti coklat abis dari sini kita. Boleh. Ya tapi jangan nagih ya ini. Nah, lagi dong, nggak boleh kan? Bicara- Nggak boleh hoax ya. Ini teman-teman. sampel ya gitu maksudnya. Ya, jadi pada intinya adalah kalau dalam Islam itu nilai-nilai kasih sayang itu ya emang terhadap sesama gitu, bukan dikhususkan untuk para pemuda-pemudi yang punya hubungan khusus gitu loh. Iya, Itu sih iya. kalau yang gue tangkep ya. Intinya bagaimanapun alasan kalian, yang gue tangkap nih Pal ya, bagaimanapun alasan kalian tentang oh gue nggak melakukan zina kok, gue nggak pegangan tangan, gue nggak berpelukan, gue nggak mencium pasangan gue segala macam, tapi bukan itu poinnya ya Pal. Bukan. Sebenarnya adalah yang dicegah bagaimana kita sebagai muslim itu menyadari tindak perilaku kita apakah mendukung atau tidak, karena kadang orang nggak sadar, ya udahlah gue menghindari perbuatan zina segala macam tapi gue tetap mau ngasih bunga biar dia seneng, Iya. biar misalnya ke seseorang yang disayangi atau sekelompok yang disayangi dikasih coklat segala macam, tapi di hari Valentine itu Iya. nah yang ditakutkan adalah keliru akan hari tersebut, karena kalau dalam Islam sendiri tadi Ipal udah banyak jelasin
di Islam ini kita memang dituntut untuk menyebarluaskan kasih sayang, memberi kasih sayang. Iya, Itu betul. tidak terbatas ruang, waktu dan tempat. Iya. Iya nggak? Iya, betul. Tidak tidak dikodifikasi berdasarkan hari, tidak dikelompokkan berdasarkan orang-orangnya tertentu, tapi kesemuanya. Mm. Kesemuanya ya, Pal ya. Semuanya. Nah, bahkan ada yang menarik adalah satu lagi nih dalam hadis riwayat Abu Daud, di situ disebutkan bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu termasuk dari kaumnya juga gitu. Itu apa tadi namanya? Hadis riwayat apa? Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Bahaya juga ya. Cukup bahaya. Karena memang mungkin pada awalnya, nah tadi yang kayak lu bilang, ya gue mau ngasih dia atas dasar, ya gue pengen bikin dia seneng gitu loh. Bukan masalah gue mau ngedeketin zina. Ya oke. Itu juga bisa jadi embel-embel buat mendukung untuk pembenaran, sebagai pembenaran yang pada intinya Islam adalah mencegah itu semua terjadi, bukan mengobati istilahnya. Wish, Ya nggak? canggih. Sebelum itu terjadi jauh, lebih baik kita cegah di awal. Nah, konsep Islam seperti itu. Iya. Tadi berdasarkan ayat yang tadi juga kan, yang lu bawa sebelumnya, mendekati aja kita dilarang. Apalagi kita berbuat zina tersebut. Nah, zina ini sebenarnya kan banyak kan konteksnya kan. Ada mungkin ya, gue nggak bisa sebutin satu-satu, takut salah juga ya, Pal ya. Iya, mungkin di lain server nanti kita. Nah, itu mungkin buat teman-teman semua agak kurangnya adalah jauhi zina lah. Kita udah sama-sama tahu yang dimaksud hari Valentine ini yang ditakutkan adalah pasangan yang belum menikah merayakan hari Valentine, yang ekses buruknya ditakutkan mungkin bisa melakukan seks di luar nikah, terus atau hubungan-hubungan yang kecilnya seperti berpelukan, berpegangan tangan segala macam. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak ditolerir dalam agama Islam, ya nggak? Betul. Dan sebenarnya gue juga udah sedikit ngambil kesimpulan dari tadi, apa yang kita obrolin panjang lebar, mungkin sedikit gue bacain ya. Valentine, intinya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan tradisi Islam. Nah, walaupun nilai-nilai Valentine tersebut adalah nilai-nilai ajaran Islam juga, nilai-nilai Valentine itu memang nilai-nilai ajaran Islam. Tetapi dalam tradisi Islam kita tidak mengenal tradisi yang namanya Valentine ya. Iya, betul. Itu dia. Mungkin itu kesimpulan dari kita. Kira-kira dari lo sendiri sebelum nanti gua close, ada nggak hal-hal yang harus diutarakan buat teman-teman semua tentang hari Valentine ini? Ya kalau menurut gue pribadi sih, buat semua para pemuda-pemudi Islam di luar sana, alangkah baiknya jika kita tahu itu tidak diajarkan, sebaiknya tidak untuk dicoba gitu. Karena gimana pun kita mencoba sedikit dari awalnya mencicipi, lama-lama doyan gitu. Takutnya doyan. Khawatir itu. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Karena kan doyan orang beda-beda doyannya ya. Beda-beda. Kalau dari gua mungkin buat teman-teman semua yang apalagi buat teman-teman yang hidup di kota yang masyarakatnya udah multikultural banget, kita punya teman beragama A, B, C, punya kebiasaan A, B, C pula. Disitulah kita dituntut sebagai Islam gitu. Bagaimana teman-teman semua pemuda-pemudi Islam itu punya warna. Teman-teman mungkin gue nggak membatasi pergaulan kalian gitu, dan gue juga nggak membatasi pergaulan gue. Iya, betul. Nongkrong ya nongkrong, kenal sama teman, karena kan silaturahmi itu kan penting kan. Itu penting juga. Nah, tapi dalam tongkrongan skrup teman-teman semua, disitulah teman-teman harus bisa menjadi warna. Teman-teman itu Islam, apa sih Islam? Nah, Islam itu yang tadi kita jelasin tuh. Contohnya dalam hari Valentine, kita menegakkan pendirian kita sebagai Islam adalah kita tidak merayakan itu. Walaupun teman-teman kita, sahabat-sahabat kita pada merayakan, jangan berkecil hati. Ya nggak? Iya. Nggak, karena kalau kata huzur juga kita harus sebagai agent of change. Agent of change. Itu kata huzur kita tuh ya. Itu ya. kata huzur kita. Hudam dan pemuda-pemuda Islam itu baik menjadi agent of change gitu. Tahu agent of change teman-teman? Ya coba cari Google Translate. Agen yang merubah. Itu sebenarnya sama seperti kalau kita di mahasiswa juga kan sering dengar kan, mahasiswa agent of change. Karena memang pemuda-pemuda ya yang kita yang merubah, mau siapa lagi gitu. Iya. Mau generasi yang paling di atas kita juga udah bukan waktunya, memang generasi muda kan. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja obrolan kita hari ini tentang Valentine Day. Iya. Terima kasih buat Pal, Iya. udah mau ngobrol sama gua di sini. Iya, thank you buat Bill udah kasih kesempatan buat ngobrol. Siap. Besok-besok mungkin kita akan bahas tema-tema yang yang biasa kita jalanin di hidup hari-hari. Iya. Anak-anak muda biasa lakuin.
Kita akan bahas di sini versi anak muda Islam. Yang dekat dengan keseharian kita ya. Betul. Oke. Yang daily. Oke, daily activity. Ya, bisa. Sip. Oke, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Islamku Keren. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum.